Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah, inayah, hidayah dari Allah, kita kembali bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amal kita di subuh hari ini sebagai amal saleh dan memberikan kepada kita semua ganjaran pahala sesuai dengan niat dan usaha kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih berada di surah Az-Zumar yang pernah kita baca 3 pekan ya kemarin, barangkali jemaah yang berbahagia. Di pertemuan pertama kita menjelaskan tentang makna kata Az-Zumar ya. Dan untuk subuh ini kita masih berada di surah ini, dan tema yang saya angkat di ayat 53, 54 dan 55. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan thumma la tunsarun. 3 ayat jemaah yang berbahagia ya. Ayat 53, 54 dan 55 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan manusia untuk segera bertaubat, segera kembali mengingat kepada Allah, terkhusus bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku manusia yang telah menzalimi dirinya, telah menganiaya dirinya. Ya, menganiaya dirinya, melakukan kesalahan-kesalahan, tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemusyrikan, ya, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, dan semua bentuk kesalahan yang dilakukan manusia itulah ya asrafu ala anfusihim. Mereka telah menganiaya dirinya sendiri. Ya, ada orang yang menganiaya dirinya sendiri. Mereka beriman, mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran, tapi tidak menjalankan perintah agama sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beriman tapi mungkin tidak salat, mungkin salat tapi bolong-bolong salatnya, tidak tepat waktunya, dilakukan terburu-buru, ya. Atau mungkin salat tapi tidak puasa, mungkin haji tapi tidak salat, tidak puasa, ya. Atau mungkin melakukan ya perintah-perintah agama, melakukan perintah agama, orang salat, orang puasa, orang haji dan lain-lain sebagainya, segala bentuk amal ibadah dilakukan.
Tapi di sisi lain pelanggaran dikerjakan, melakukan kemusyrikan, membunuh orang, mengata-ngatai orang, mengambil hak orang lain, itu semuanya masuk asrafu ala anfusihim. Mereka telah menganiaya dirinya sendiri. Makna yang jauh dari kata itu, menganiaya dirinya sendiri, dari awal memang tidak beriman kepada Allah, kufur dia, musyrik dia. Maka Allah memanggil mereka, wahai Muhammad, katakan kepada manusia hambaku, lilladina qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari ampunan Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca beberapa riwayat tentang asbab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini, ya diriwayatkan ya bahwa dulu ya ketika banyak orang-orang musyrik yang masuk Islam, banyak orang-orang musyrik yang masuk Islam, mereka merasa bahwa dosanya tidak diampuni lagi. Sudah musyrik, sudah melakukan perzinahan, sudah membunuh orang dan berbagai macam kesalahan. Mereka lah kemudian datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada kemungkinan saya masih diampuni dosa saya, kesalahan saya? Sementara saya sudah membunuh, saya sudah mengambil hak orang lain, saya sudah berzina. Maka turun ayat ini. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya, menganiaya dirinya, melakukan berbagai macam kesalahan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Jangan engkau merasa bahwa engkau tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian perasaan itu yang membuat kamu sudahlah. Dek negara lalu, bahasa Bugis ya, bahasa kita. Tidak ada lagi jalan. Sudah makin membunuh, sudah makin berzina, sudah makin mengambil harta orang lain, membunuh bukan satu orang, dan seterusnya. Maka dengan sifat Rahman Rahimnya Allah memanggil manusia, mengingatkan manusia lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang merasa seperti itu, ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa, jangan merasa bahwa engkau tidak akan diampuni, sehingga engkau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mestinya cepat kembali kepada Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua kesalahan. Banyak contoh, Pak. Kalau orang cerita dosa kesalahan Umar, khalifah kedua, ya, sahabat Rasulullah. Pelanggaran, kalau orang bercerita pelanggaran, apa yang dia tidak pernah lakukan? Nah, bunuh anak putrinya, ya, dia hantam kiri kanan siapapun yang melawannya. Tapi begitu masuk Islam, Allah mengampuni kesalahannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala kesalahan. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Riwayat lain, ya, di antara sebab nuzulnya surah ini, ayat ini, ya, ada orang tua sudah bertelekan ya di atas tongkat, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, banyak sekali dosaku, banyak sekali maksiat yang saya pernah lakukan. Apakah saya diampuni wahai Rasulullah? Turun surah ini. Dan sebelumnya ayat Allah baca ya bagi orang-orang musyrik ketika dia datang bertanya kepada Rasulullah, maka apakah saya masih diampuni ya Allah, ya Rasulullah? Maka Allah baca ya sebelum turun surah ini Allah baca, Rasulullah SAW bacakan ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, akhir-akhir surah Al-Furqan, dan orang-orang yang tidak ya menduakan Allah, tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah membunuh orang yang tidak hak untuk dibunuh. Iya. Karena ada hak untuk dibunuh dalam kisah dan seterusnya. Wa la yaznun, dan tidak berzina.
la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun, dan tidak berzina. Tapi kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan dosa-dosa besar tadi, kemusyrikan, ya membunuh orang lain, ya berzina, yalqa athama, dia pasti akan mendapatkan balasan yang sangat menyedihkan, berat. Yudha'afu lahumul adabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan siksaan padanya pada hari kemudian yang telah melakukan dosa-dosa besar. Tapi apa kata Allah? Tidak berhenti ayatnya sampai di situ. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yang telah berzina tadi, yang telah melakukan kemusyrikan, yang telah membunuh orang dengan dosa-dosa yang lain. Tapi kata Allah, ancamannya besar. Tapi kata Allah, kecuali kalau dia bertobat. Bertobat itu, kalau dia muslim, berarti bertobat melakukan kebaikan. Kalau dia non-muslim, kafir, kufur, musyrik, berarti dia beriman kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Illa man taba, beriman, wa amana, taubat, beriman, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, melakukan amal-amal baik setelah itu. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, maka mereka itu Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Jadi Pak, dari ayat ini sebenarnya tidak ada dosa yang tidak diampuni. Hatta dosa kemusyrikan, dengan catatan bertobat sebelum mati. Ada ayat dari surah An-Nisa, mudah-mudahan saya tidak salah. An-Nisa, Masya Allah, An-Nisa 48. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu hanya bagi orang-orang yang, innamat taubatu lilladina ya'maluna su'a bijahala, taubat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan keburukan, thumma yatubuna min qaribin, kemudian dia cepat-cepat bergegas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka orang-orang seperti itu, orang yang cepat mengganti keburukan itu dengan kebaikan, cepat bertobat, cepat kembali kepada Allah. Walaisatit taubatu, tidak ada taubat, tidak ada ampunan. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, tidak ada lagi ampunan bagi orang-orang yang melakukan sayyi'at, kesalahan-kesalahan yang terus menerus. Ya. Sampai kapan? Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an, sampai datangnya kematian itu, sudah ada tanda-tanda kematian, sakarat maut, elo ni mati, selu ni matanna, gemetaran, pikirannya sudah kalut. Ya. Lalu dia katakan, inni tubtul an, ya Allah ampuni saya. Ya Allah maafkan saya. Firaun, sering kita baca kisahnya. Ya, sepanjang zaman Musa mengingatkan dia, ya, datang Musa, datang Harun, diingatkan dia sombong, dia angkuh. Begitu dia tenggelam di lautan, ya, sudah merasa bahwa sudah tidak ada, mati, hancur, tidak ada lagi jalan. Apa katanya? Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang ya Allah, Tuhannya Musa, saya sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Allah katakan apa? Al-ana wa qad asaita qabla, baru sekarang ya Firaun. Ya, bagaimana waktu yang kamu diberikan kepadamu sepanjang waktu itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, ayat kedua 454, wa anibu ila rabbikum, cepat kembali kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi, jangan berputus asa dari ampunan Allah, karena Allah mengampuni kesalahan semuanya. Yang kedua, wa anibu ila rabbikum, cepat kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan menyerahkan diri. Kalau anda musyrik sebelumnya, anda kufur sebelumnya, cepat kembali kepada Allah dengan melalui syahadat. Aslimu lahu, berislam, menyerahkan diri. Kalau sebelumnya anda sudah beriman tapi banyak melakukan kesalahan, aslimu, anibu, aslimu, kembali kepadanya, minta taubat, beristighfar.
dan aslimu, serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul adabu thumma la tunsarun, sebelum datangnya siksaan kepadamu dan waktu itu kamu tidak ada lagi ditolong oleh Allah, tidak ada lagi pintu taubat. Ya, tadi kalau sudah nafas sudah di kerongkongan, ya tanda-tanda kematian sudah ada. Ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baktah. Ya. Wa antum la tashurun, dan ikutilah yang terbaik dari apa yang Allah telah turunkan kepadamu, kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, sebelum datangnya siksaan yang tiba-tiba, kemudian kalian tidak merasakan. Jamaah subuh rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil dari tiga ayat yang saya bacakan dari surah Az-Zumar, ya tentu banyak pelajaran di dalam surah ini ketika kita baca sendiri. Yang pertama, bahwa manusia tidak boleh merasa dosanya banyak, kesalahannya banyak, lalu kemudian putus asa dan segera ya sudahlah, mengatakan sudahlah, tidak ada lagi pintu taubat, sekali tak kalah, kira-kira bahasa seperti itu. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa Allah akan ampuni, dengan catatan taubatnya taubatan nasuha. Surat Tahrim kita baca, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, betul-betul taubat. Betul-betul taubat, minta ampun, beristighfar, ya beristighfar, minta ampun, menutupi kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan kebaikan. Banyak ulama sering mengingatkan kita, kalau pernah mencuri setelah itu beristighfar, banyak berinfak, banyak berinfak. Kalau banyak salat tidak dilakukan, ya beristighfar, banyak melakukan salah-salah sunnah dan seterusnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil jemaah rahimakumullah, bahwa Allah Maha Pengampun. Di akhir ayat itu dikatakan innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Ustadz kita Masya Allah, Ustadz Ikhwan Abdul Jalil hafizahullah, pernah ceramah saya dengarkan, beliau mengatakan, itu Pak, seandainya dosa itu kelihatan dicap di kepala kita, di muka kita, hitam semua di muka atas ini. Seandainya itu Pak ditaruh di situ, tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, menutupi kesalahan itu di hati, di dalam dada itu ditaruh bintik-bintik hitam itu. Seandainya di muka ini Pak, satu kesalahan, ya keluar dari masjid, senggol orang, bicara orang lain, ya dan seterusnya, taruh titik hitam. Sebentar ada lagi titik hitam, sebentar adalah titik hitam, hitam semua di muka kita. Apatah lagi kalau tidak ada ampunan. Tapi Allah Maha Pengampun. Melakukan kesalahan di pagi hari, begitu azan di siang hari, azan zuhur, ambil wudu, berniat dengan baik, ambil wudu itu kemudian menggugurkan lagi kesalahan-kesalahan itu Pak. Dari muka, dari mata, dari ujung jari, ya. Ada itu hadis yang panjang yang sering kita baca, ketika orang berwudu maka keluarlah bersamaan tetesan air berjatuhan dosa-dosanya dari anggota mukanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, mata dengan maksiatnya, mulut dengan maksiatnya, hidung dengan maksiatnya dan seterusnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Al-Islamu yajubbu ma qablahu, Islam menutup apa yang sebelumnya. Yang kedua, pelajaran yang ketiga jamaah rahimakumullah, bahwa manusia kehidupan ini ada batas. Alam raya ada batasnya. Sebelum alam raya ada batasnya, manusia kita sebagai personal masing-masing ini ada batasnya Pak. Ada ajalnya. Ajal itu maksudnya batas waktu. Yang kita sering terjemahkan ajal kematian. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Ada batasnya Pak. Hari ini jangan kita terlalu angkuh, sombong. Sehatku kurasa.
hari ini Pak, besok belum tentu. Tiba-tiba ada penyakit, waliyazubillah, semoga tidak. Kalau tua maki, mau maki mudah kembali. Kalau sudah makanan di depan kita sudah ada semua, lalu kemudian kita tiba-tiba merasa, ini tidak bisa kumakan, ini tidak bisa kumakan, ini tidak bisa kumakan. Ada waktunya Pak, ada waktunya. Manusia sudah tidak bisa lagi. Dulu saya pernah merasa melihat ada ustadz, ada teman saya dulu dari Pakistan, rahimahullah. Ada juga dari Sudan satu. Ya, Pakistan itu kalau berkacamata agak dibawa kacamatanya di sini. Ya, melihatnya begini. Ada teman dari Sudan, orangnya tinggi, justru kalau dia kacamata dia pasang baik-baik baru dia begini. Bertemulah teman satu begini, yang satu begini, bercerita. Dalam pikiran saya, kodong susahnya. Baru beberapa tahun yang lalu Pak, hari ini kalau saya tidak buka kacamata, tidak bisa lihat. Saya tidak bisa lihat nomor surah, nama surah, tidak bisa. Itulah manusia. Apakah kita akan mengatakan, memprotes Allah dengan itu? Tidak, memang begitulah. Dan itu adalah tanda-tanda yang manusia mesti ambil pelajaran dari. Ya. Mata de tonna naulle, barangkali nama dodo tonni. Kumata de naulle, barangkali nama dodo tonni, lebih-lebih yang lain. Apalagi yang lain. Maka ya sebelum itu semuanya datang. Kata Allah, min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum datang siksa itu, apakah ajal, apakah siksa dunia, apalagi siksa akhirat, ya anibu ilallah, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, ya kalau kita sudah beriman tentu dengan banyak beristighfar. Wa man taba wa aslaha, siapa yang beriman, bertobat dan melakukan perbaikan, fa innallaha yatubu alaih, maka Allah akan ampuni dia. Saya kira itu jamaah subhanakumullah, ya 3 pelajaran yang kita ambil dari surah Az-Zumar ayat 53, 54, 55. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga istighfar kita, ya permohonan ampun kita betul-betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal kebaikan, amal saleh yang kita lakukan menutupi kesalahan, kehilafan yang pernah lewat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.